Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita masih di jaringan tumbuhan dengan submaterinya yaitu jaringan penyusun pada organ tumbuhan. Organ yang akan kita pelajari pada hari ini ada organ akar, organ batang, organ daun, bunga, dan juga buah. Yang pertama adalah organ akar. Akar ini berasal dari kotiledon, dari akar lembaga tepatnya, yaitu akar yang pertama kali tumbuh dari embrio yang ada di dalam biji. Akar itu memiliki peranan antara lain sebagai penyokong tanaman, sehingga dapat berdiri dengan tegak, menyerap garam, mineral, air dari dalam tanah. Kemudian dia juga dapat menyimpan cadangan makanan pada tanaman tertentu. Setelah menyerap garam, mineral, air, dia juga akar untuk mengangkut air dan zat-zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tanaman, akar berperan juga sebagai alat respirasi maupun sebagai alat reproduksi. Dan ini adalah beberapa jaringan yang kita temui di dalam organ akar. Bila kita lakukan potongan secara melintang pada organ akar, kita akan mendapati bentukan yang seperti ini. Kita akan mempelajari setiap akar, batang, daun itu pada tanaman dikotil maupun pada tanaman monokotil. Jadi, jaringan penyusun pada organ akar adalah sebagai berikut. Yang paling luar ini adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini tersusun dari sel-sel yang satu lapis, kemudian tersusun rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel. Dinding selnya tipis karena bersifat semi-permeable untuk masuknya air dan zat hara dari dalam tanah. Di dalam epidermis ini dapat mengalami modifikasi, yaitu menjadi rambut akar atau bulu-bulu akar yang nanti berperan membantu untuk perluasan penyerapan air dan zat hara sehingga lebih maksimal dan efisien. Kemudian untuk lapisan berikutnya yang ini adalah lapisan atau jaringan korteks atau kita sebut juga kulit pertama. Dan ini tersusun dari sel-sel yang berdinding tipis dan memiliki banyak ruang antar sel sehingga memiliki peran penting untuk pertukaran zat. Juga ada yang mengatakan untuk pertukaran udara bisa. Korteks sebenarnya adalah jaringan parenkim yang menyusun akar tumbuhan. Di belakang korteks ini adalah endodermis. Kalau diperhatikan, endodermis ini mirip seperti epidermis. Terdiri dari sel selapis, kemudian dia juga rapat. Berarti endodermis ini sebagai pemisah antara yang di luarnya adalah korteks, yang di dalam endodermis ini kita sebut dengan stele. Kita sebut nanti dengan stele atau silinder pusat. Dinding sel endodermis ini ketika tanamannya masih muda itu akan tipis dan bersifat semi-permeable. Tapi bertambahnya umur maka mengakibatkan perubahan. Sehingga ada bagian pada endodermis ini yang mengalami penebalan.
kita sebut nanti dengan istilahnya pita Kaspari. Akibatnya nanti air dari luar masuk ke dalam itu tidak bisa langsung menembus endodermis untuk masuk ke dalam dan diangkut ke seluruh tubuh tumbuhan. Tapi ternyata tidak semua lapisan endodermis ini mengalami penebalan atau terdapat pita Kasparinya. Maka agar dapat masuk menembus, dia akan melewati celah antar sel endodermis yang tidak mengalami penebalan. Bagian terdalam jaringan berikutnya adalah stele, atau kita sebut juga dengan silinder pusat. Di dalam stele itu terdapat perisikel. Jadi ini adalah kita sebut perisikel, atau kalau pada monokotil perisikelnya ini. Ya, jadi ini perisikel. Perisikel itu letaknya atau disebut dia bagian atau lapisan terluar dari stele. Jadi stele terluarnya kita sebut nanti dengan perisikel. Sel-sel perisikel yang letaknya segaris dengan silem, jadi kalau ini nanti adalah silem, ini silem. Oke, yang segaris dengan silem itu dapat berubah menjadi jaringan meristem. Kemudian akan melakukan pembelahan, sehingga nanti dapatlah terbentuk ke arah luarnya, akhirnya menembus epidermis, itu terbentuk cabang akar. Kemudian jaringan berikutnya di dalam stele selain perisikel adalah fasis. Fasis kita sebut juga sebagai pembuluh angkut, jaringan pengangkut. Berarti di situ ada floem, ada silem. Kalau kita lihat floem silem pada tanaman dikotil itu letaknya berselang-seling atau teratur. Ini floem, kemudian ini silem, kemudian ini floem, silem, dan seterusnya. Kemudian pada dikotil juga terdapat kambium. Kambiumnya itu terdapat di ini dia kambiumnya itu ini dia. Oke, ini dia sehingga membuat bentuk seperti bintang. Ini kambiumnya sehingga memiliki rupa atau bentuk yang seperti bintang. Kambium ini nanti mengalami peristiwa meristem sekunder, pertumbuhan sekunder. Dia akhirnya ke arah luar akan membentuk floem, sedangkan ke arah dalam nanti akan membentuk silem. Kemudian di antara fasis, jadi kalau ini floem, ini adalah silem, jaringan yang ada di antaranya ini kita sebut juga nanti dengan empulur. Kita sebut juga dengan empulur. Kalau pada tumbuhan monokotil, keadaan silem dengan floem itu tidak beraturan. Jadi, letak silem dan floem, kebetulan pada gambar ini silem, kemudian ini adalah floem. Dan kalau kita lihat tidak terdapat kambium. Jadi pada akar tumbuhan monokotil itu tidak mengalami perbesaran. Kemudian pada tumbuhan akar monokotil juga terdapat inti pada bagian tengah yang lebih jelas penampakannya daripada tumbuhan dikotil. Dan juga di sini terdapat empulur. Di sini terdapat empulur. Ada yang sering mengatakan bahwa inti itu adalah empulur. Jadi
empulur pada monokotil itu lebih jelas terlihat daripada tumbuhan dikotil. Empelur pada tumbuhan dikotil itu hanya terdapat di antara fasis atau jaringan angkut sehingga tidak dominan, tidak menonjol. Maka ada yang mengatakan empelur pada tumbuhan dikotil itu tidak ada. Berikutnya adalah batang. Batang pada tanaman memiliki peran sebagai berikut. Jadi dia sebagai penopang tubuh tumbuhan, juga sebagai sarana transportasi hasil fotosintesis air dan garam mineral untuk nanti diedarkan ke akar ataupun ke daun. Menyimpan cadangan makanan pada tanaman tertentu, juga sebagai alat pernapasan melalui lentisel. Jadi pada tanaman batang itu siang hari dia melakukan peristiwa fotosintesis. Maka untuk respirasinya pernapasan akan dilakukan melalui lentisel yang banyak sekali terdapat di dalam batang. Oke, untuk jaringan-jaringan penyusun pada batang dikotil adalah sebagai berikut. Jadi batang dikotil ini berasal dari titik tumbuh primer pada meristem apikal. Jadi pada meristem apikal. Bagian terluar dari jaringan dari organ batang adalah ini epidermis. Seperti biasa, epidermis itu terdiri dari sel yang selapis dan tersusun rapat. Tetapi bila pada batang itu ternyata dinding sel sebelah luar ini itu dapat mengalami penebalan dari zat gabus. Fungsi epidermis sendiri itu adalah untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Setelah batang mengalami pertumbuhan sekunder, nanti mengakibatkan epidermis ini akan pecah-pecah gitu ya, sehingga nanti akan terbentuklah jaringan gabus, sehingga tidak akan banyak kehilangan air pada tumbuhan yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder tadi. Di bawah dari jaringan epidermis itu ada korteks. Ada korteks atau kalau dilihat di sini ini adalah parenkim. Ini adalah korteks atau kulit pertama. Lapisan terluar dari korteks atau parenkim ini itu tersusun dari jaringan kolenkim. Ini kolenkim. Kalau kita ingat, kolenkim adalah jaringan penyokong. Nanti juga bertambahnya umur, kolenkim akan berganti menjadi sklerenkim. Makin ke dalam, nanti tersusun atas jaringan parenkim atau ya korteks ini sendiri. Korteks mempunyai banyak ruang antar sel sehingga berperan sebagai tempat berlangsungnya pertukaran gas. Kemudian sebelah dalamnya ini adalah lapisan endodermis. Lapisan endodermis itu mirip juga dengan lapisan epidermis. Jadi tersusun atas lapis sel-sel selapis dan mempunyai bentuk dan susunan yang khas. Di bagian dalam dari endodermis itu kita sebut stele. Jadi ini semua sama seperti di akar tadi adalah stele atau silinder pusat. Nah, sama juga bahwa lapisan terluar dari stele itu adalah perisikel atau perikambium. Jadi perisikel ini kedudukannya di bawah dari endodermis.
Di sebelah dalam perisikel nanti terdapat parenkim empulur. Parenkim empelur. Jadi ini semua, dan juga bukan empulur aja, juga terdapat fasis atau jaringan pembuluh angkut. Empulur yang terdapat di antara ikatan pembuluh itu berbentuk seperti jari-jari, sehingga kita sebut nanti dengan jari-jari empulur. Kita sebut dengan jari-jari empulur. Fasisnya sendiri adalah terdiri dari floem dan juga xilem, yang nanti tersusun sedemikian rupa pada tumbuhan dikotil. Jadi kalau kita lihat pada bagian ini, tampak jelas bahwa xilem dan floem itu teratur selang-seling kedudukannya. Kemudian di antara xilem dengan floem, kalau ini xilem, ini floem, maka ada yang kita sebut dengan kambium. Ini kambiumnya atau ini kambium. Kambium itu kalau kita lihat ada dua macam. Antar fasis, ini satu fasis dengan fasis lainnya. Kambium ini kita sebut kambium intervaskuler. Tapi kalau dari xilem dengan floem, batas xilem dengan floem itu kita sebut sebagai kambium vaskuler. Jadi adanya kambium ini menyebabkan batang dapat bertambah menjadi besar pada tanaman dikotil. Ini juga yang menyebabkan terjadinya aktivitas pertumbuhan lingkar sekunder. Jadi kalau pada batang kayu itu sering kita lihat gurat-gurat halus tipis, itu sebenarnya adalah aktivitas dari kambium. Gurat-gurat halus tipis pada batang itu yang kita kenal nanti dengan istilahnya lingkar tahun, atau ada yang menyebutnya lingkar sekunder. Di mana lingkar tahun atau lingkar sekunder aktivitasnya itu dipengaruhi oleh kadar air. Jadi kalau kadar airnya banyak, maka pembentukannya akan sangat aktif. Tetapi ternyata tidak semua tumbuhan dikotil batangnya itu berkayu. Ya, jadi ada tumbuhan dikotil batangnya tetap lunak atau tidak berkayu. Tumbuhan ini disebut tumbuhan jenis herba. Jadi, pada tumbuhan jenis herba ini juga tidak mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga kita tidak akan temukan lingkar sekunder atau lingkar tahunan seperti pada batang yang berkayu. Kalau pada tumbuhan batang monokotil itu sama, hanya di sini tidak terdapat endodermis. Jadi tetap ada epidermis, tetap ada kolenkim, kemudian tetap ada parenkim, berarti ada korteksnya. Hanya kalau di sini korteks atau parenkim ini kemudian akan endodermis. Di bawahnya endodermis ini semua kita sebut nanti dengan stele atau silinder pusat. Pada tumbuhan monokotil ternyata tidak terdapat endodermis sehingga tidak jelas batas antara korteks, parenkim dengan stele. Kemudian untuk xilem dengan floem sebagai fasis itu terletak secara tidak beraturan. Ya. Nah, setiap fasis itu nanti dikelilingi, oleh sarung sklerenkim. Sarung sklerenkim. Oke. Juga tetap nanti di sini terdapat empulur.
Sehingga pada tanaman batang monokotil tidak kita jumpai kambium, maka batangnya juga tidak mengalami perbesaran seperti pada batang tanaman dikotil. Untuk yang berikutnya adalah daun. Daun berperan sebagai organ utama untuk proses fotosintesis atau amilase. Kemudian, jaringan yang terdapat di dalam daun antara lain, di sini ada epidermis atas, kemudian yang ini adalah epidermis bawah. Kemudian epidermis ini berperan sebagai pelindung untuk jaringan yang ada di sebelah dalamnya. Pada permukaan daun itu terdapat lapisan yang kita sebut kutikula. Ini dia yang berperan nanti untuk mengurangi atau mencegah terjadinya penguapan. Dan juga pada jaringan epidermis dapat kita temui stomata. Stomata atau mulut daun yang terdiri nanti dari sel penjaga. Stomata merupakan modifikasi dari jaringan epidermis. Kemudian adalah parenkim. Parenkimnya itu terletak di antara epidermis atas dengan epidermis bawah. Yang pertama adalah parenkim palisade atau jaringan tiang. Bentuknya memanjang, tegak seperti tiang, dan banyak mengandung kloroplas. Jadi bintik-bintik ini adalah kloroplas atau klorofil. Kemudian parenkim berikutnya adalah spons atau jaringan bunga karang. Nah, di sini bentuk susunan selnya tidak teratur dan terdapat banyak ruang antar sel. Proses fotosintesis maksimal terjadi adalah di palisade dan di spons atau jaringan bunga karang. Tetapi lebih besar atau lebih banyak pada palisade daripada spons. Kemudian di sini ini ada ikatan pembuluh yang terdiri dari xilem dengan floem. Jadi potongan melintang dari daun itu bila kita melewati tulang-tulang atau urat daun, kita akan menjumpai ikatan pembuluh ini. Pengangkutan air mineral dan zat hara hasil fotosintesis nanti diangkut oleh xilem dengan floem ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian untuk daun monokotil tidak begitu terlampau banyak perbedaannya, jadi memiliki jaringan yang sama. Berikutnya bunga dengan buah. Untuk bunga itu dan buah merupakan organ tumbuhan yang merupakan hasil modifikasi batang dan daun. Batang termodifikasi menjadi tangkai dan daun, menjadi tangkai bunga. Daun itu nanti mengalami modifikasi menjadi kelopak, mahkota, dan juga alat reproduksi. Modifikasi ini biasanya terjadi karena dihasilkannya sejumlah enzim yang akan merangsang hormon-hormon tertentu. Jadi bunga itu terdiri atas ini tangkai, kemudian ada dasar bunga di bagian ini kelopak, berwarna hijau secara umum, dia melindungi
mahkota atau bunga ketika masih muda atau kuncup. Kemudian ini ada mahkota, biasanya memiliki warna-warni yang sangat menarik untuk menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian ini adalah kepala putik, tangkai putik, kemudian di bawah ini kandung lembaga, di dalamnya ada bakal biji. Ini adalah sebagai alat reproduksi betina. Kemudian ada ini kepala sari, ini tangkai sari. Di dalam kepala sari nanti banyak terdapat serbuk sari. Jadi terdapat spermatozoa. Ini berarti berperan sebagai alat reproduksi jantan. Ketika terjadi penyerbukan, yaitu serbuk sari akan jatuh di atas kepala putik, kemudian akan memasuki tangkai putik dan memasuki kandung lembaga, maka akan bertemulah di sini spermatozoa dengan ovum, sehingga terjadi peristiwa fertilisasi. Sehingga nanti bakal biji akan berkembang menjadi biji dan mengalami pertumbuhan yang akhirnya nanti kita sebut sebagai buah. Pada bunga itu berdasarkan alat reproduksinya, kita akan kenal bunga sempurna dengan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari secara bersama-sama dalam satu organ bunga. Tetapi kalau bunga tidak sempurna, itu bila dalam satu bunga hanya ditemukan putik saja atau benang sari saja. Untuk buah, kita lihat pada bagian dalam. Jadi ini ada embrio. Embrio ini adalah hasil dari fertilisasi yang dilakukan oleh spermatozoa dan ovum di dalam kandung lembaga sebelumnya. Kemudian terdapat endosperm. Endosperm ini berperan sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian ini adalah kulit pembungkus dari biji itu sendiri. Nah, daging buahnya ini yang sering kita konsumsi terdiri dari lapisan-lapisan yang bagian luarnya exokap, tengahnya mesokap, sedangkan lapisan dalamnya itu adalah endokap. Jadi, ini adalah organ-organ yang kita pelajari pada jaringan tumbuhan. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik dan dapat menghasilkan nilai yang terbaik juga. Terima kasih teman-teman untuk belajar hari ini. Terima kasih, tetap semangat selalu di dalam belajarnya.